Mungkin kalau teror ke saya aja saya nggak ada masalah, tapi karena ini rumah padat penduduk ya kan, ini kan jalan kecil cuma satu mobil di depan rumah saya ini. Terus lempar bom molotov, andaikan tadi apinya masih nyala itu bisa meledak dan itu jatuhnya persis di bawah mobil saya. Mobil meledak, kebakar semua nih Mas. Ini yang maksudnya harus dikhawatirkan. Bukan saya yang khawatirkan, tapi negara harus khawatir karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ini semacam rangkaian teror. Karena sebelum teror bom Molotov ini kan ada juga kiriman teror lain. Mengintimidasi, meneror saya dengan mengirim paket ke rumah saya. Dan paket itu di dalamnya adalah isinya bangkai ayam yang kepalanya terpotong dengan surat ancaman segala macam. Itu hari Senin, pukul 20.44. Lalu kemudian, sehari kemudian nggak ada apa-apa, baru 2 hari kemudian, subuh, pukul 03.12 pagi, itu ada 2 orang datang, nggak menggunakan kendaraan, itu datang jalan kaki, langsung melempar molotov ke depan rumah saya. Itu yang saya laporkan tadi. Terus respons polisi gimana nih? Responnya cepat. Mudah-mudahan begini loh Mas. Ini maksud saya dalam kasus ini tidak bisa dibiarkan. Harus ditemukan pelakunya siapa. Kenapa? Agar publik pikirannya tidak liar kemana-mana. Yang disalahin takutnya nanti pemerintah lagi. Padahal belum tentu pemerintah melakukan hal ini gitu loh. Konten-konten Anda kan banyak kan berupa kritik terhadap pemerintah tuh. Kalau ini yang melakukan pemerintah, menurut saya terlalu naif. Kalau ini yang melakukan pemerintah ya terlalu naif ya. Terlalu vulgar banget nih cara mainnya. Nggak mungkin. Kalau ini sama aja mencoreng nama pemerintah kalau melakukan hal seperti ini. Yang saya duga bahwa pihak lain, Mas. Saya nggak tahu pihaknya siapa, ingin memperkeruh suasana. Nah, siapa yang akan mendapat manfaat dari keruhnya suasana ini? Nah, itu mungkin dia. Ini masih dugaan saya. Selain DJ Doni, teror serupa datang untuk influencer seperti Shirley Navita yang dikirimi surat ancaman, mobilnya juga dicoret. Ada juga teror digital yang menyerang Ciki Fauzi. Berita mengenai teror yang dialami oleh Raymond Doni Adam, atau yang lebih dikenal sebagai DJ Doni, baru-baru ini menjadi sorotan luas di berbagai media, termasuk liputan mendalam dari BBC News Indonesia pada awal Januari 2026. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari wawancara dan kronologi peristiwa teror tersebut. 1. Kronologi teror yang dialami. Berdasarkan keterangan yang disampaikan DJ Doni dalam berbagai kesempatan, termasuk kepada BBC News Indonesia dan Kompas TV. Ia mengalami 2 kali serangan fisik di kediamannya. Senin, 29 Desember 2025. Ia menerima kiriman bangkai ayam dengan kepala terpotong disertai surat ancaman pembunuhan. Rabu 31 Desember, rumahnya dilempari bom molotov oleh 2 orang tidak dikenal yang terekam kamera CCTV. Beruntung, api padam sebelum menyebar lebih luas ke bangunan rumah atau kendaraan. 2 dugaan motif teror. Dalam wawancaranya, DJ Doni meyakini bahwa teror ini berkaitan erat dengan aktivitas kritiknya di media sosial. Ia dikenal vokal, menyuarakan kritik terhadap penanganan bencana alam di Sumatera khususnya banjir, isu lingkungan hidup, dan pembukaan lahan sawit di Papua, kritik terhadap utang PT PLN, dan kebijakan pemerintah lainnya. 3. Pernyataan utama DJ Doni. Dalam liputan BBC News Indonesia, ia menekankan beberapa poin krusial. Kebebasan berpendapat. Ia menyatakan bahwa teror ini adalah upaya untuk membungkam suara kritis warga negara. Desakan kepada aparat. Ia meminta pemerintah dan kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera menangkap pelaku dan mengungkap dalang di baliknya, agar tidak muncul perspektif liar atau saling tuduh di masyarakat. Keamanan influencer lain selain dirinya. Beberapa tokoh lain seperti Shirley Navita juga mengalami teror serupa, pelemparan telur busuk dan vandalisme, sehingga ia melihat ada pola sistematis untuk mengintimidasi konten kreator yang kritis. Impact, respons pihak lain, Amnesty International, dan Kontras, mendukung DJ Doni dan mendesak negara untuk menjamin perlindungan bagi setiap warga negara yang menyampaikan kritik secara damai
di ruang publik. Kepolisian. Laporan DJ Doni telah diterima dengan nomor LP atau B 9545 G 2025 SPKT dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan menggunakan bukti CCTV.